Pecinta olahraga dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya semakin semangat karena bincang olahraga kembali hadir selama kurang lebih 60 menit ke depan bersama dengan saya Suara Madina. Seperti biasa kita akan membahas terkait dengan olahraga, berdiskusi bersama dengan beberapa narasumber yang kali ini walaupun lagi sibuk-sibuknya tapi sudah sempat hadir di studio TVRI Sport. Dan kita akan membahas yaitu terkait dengan salah satu festival olahraga masyarakat nasional atau Fornas yang nantinya akan berlangsung di Nusa Tenggara Barat. Seperti apa persiapannya dan sejauh ini nampaknya sudah ada berapa peserta nih yang akan ikut serta pada Fornas yang berlangsung di tahun ini 2025. Saya akan langsung memperkenalkan beberapa narasumber yang sudah hadir kali ini, yaitu sudah ada Bapak Adil Hakim selaku Ketua Umum KORMI, yaitu Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Nasional yang biasa disapa dengan Bapak Adil. Halo Pak Adil, Halo, salam Mbak. olahraga. Salam Jaya. Jaya, terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini dan juga ditemani oleh sebelahnya yaitu ada Mbak Dian Anggraini dari bidang program dan event. Halo Mbak Dian, Halo, salam Mbak olahraga. Dina. Jaya, terima kasih sudah hadir juga. Dan di samping dari Mbak Dian juga hadir bersama kami yaitu Bapak atau Mas Ibnu Riza Pradipto, Ketua Panggar Panitia Penyelenggara Fornas ke-8 Nusa Tenggara Barat. Halo Mas Ibnu. Selamat pagi Mbak. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Kita punya salam juga, salam Iya. KORMI. Oke, boleh bareng-bareng Salam kali ya. KORMI, Hah? sehat, bugar, gembira, luar biasa. Oke, kita ulang kali ya sekali lagi Boleh. ya. Boleh. Salam KORMI, Sehat, bugar, gembira, luar biasa. Luar biasa sekali kali ini kita semakin semangat tentu mengawali juga perjumpaan kita pada kali ini terkait dengan bagaimana nanti sama-sama kita lihat kemeriahan dari Fornas yang akan berlangsung untuk tahun 2025. Tapi sebelum ke situ sebagai penyelenggara yaitu KORMI Nas yang tentu juga sudah sibuk-sibuknya gitu ya Pak Adil ya. Banyak hal yang sudah dilakukan juga terkait dengan festival yang akan berlangsung. Mungkin kita ingin ke KORMI terlebih dahulu. Sebelumnya pasti ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui apa sih KORMI itu Pak. Terus juga tugasnya seperti apa dan tujuan diadakannya Fornas ini apa saja sih Pak Adil? Boleh disampaikan, silahkan Pak Adil. Terima kasih Mbak Dina. Jadi mungkin sekilas saja menceritakan KORMI itu terbentuknya. KORMI itu sebenarnya himpunan daripada induk olahraga masyarakat atau INORGA, atau kalau bisa bilang cabang olahraga masyarakat yang ada saat ini sih sudah sampai 100 lebih Mbak. Wow, okay. Tapi waktu awal tuh dibentuk tahun 2000 itu masih sekitar 5 atau 6 cabur-cabur olahraga tersebut atau INORGA yang bergabung, berhimpun karena mereka juga butuh platform kan. Ini sebuah gerakan yang dari INORGA itu yang terbangun atau terinisiatif oleh masyarakat dari grassroots yang akhirnya mereka buat asosiasi, apakah itu jenis senam lah, sejenis silat lah atau macam-macam. Dan dari situlah mereka merasa bahwa kalau sendiri-sendiri mungkin ada keterbatasan juga gitu loh untuk bisa cari panggung atau mendapatkan sponsor atau melobi lah untuk juga dapat kebijakan-kebijakan dengan pemerintah. Jadi mereka bergabung dengan ada namanya FOMI. FOMI itu dulu awalnya sebelum jadi KORMI, berjalannya waktu itu udah ada beberapa kepengurusan dan sekarang udah dinamakan jadi KORMI dan saya baru saja menjadi ketua umum di saat Munas akhir tahun lalu dan baru dilantik bulan Februari. Jadi dengan KORMI ini sebenarnya adalah menjadi wadah organisasi olahraga masyarakat di Indonesia yang mau berhimpun agar bisa mendapatkan panggung. Apakah itu untuk sebuah acara olahraga, berlomba, ataupun itu juga gerakan-gerakan lainnya. Nah, saat ini olahraga masyarakat itu menjangkau tuh belum banyak ke seluruh di masyarakat. Mungkin karena kurangnya sebuah promosi atau aktivasi sosialisasi yang kita mudah-mudahan di kepengurusan kami kita bisa bikin lebih dynamic lagi dan juga bisa menjangkau lebih banyak lagi ke seluruh pelosok Indonesia. Jadi kenapa olahraga masyarakat itu kita promosikan? Itu adalah sebuah
media yang membantu penduduk Indonesia tuh bisa menyalurkan energi mereka, yang juga mereka mendapatkan juga ruang untuk belajar mengenai different types of sport gitu loh, dan mencari pertemanan gitu loh, forum yang dimana mereka merasakan adanya orang yang mungkin jarang mereka ngobrol, menjadi tempat untuk mereka bersosialisasi. Baik, Seperti itu. berarti bisa dikatakan menjalin silaturahmi juga Betul. gitu ya, persaudaraan yang memang ini adalah momen seluruh masyarakat Indonesia gitu ya untuk bisa berkumpul dan Iya. juga mereka bisa katakanlah mengadu bakat lah ya untuk masing-masing. Secara positif Aha, lah, nah, itu yang paling maksudnya penting. bukan ngumpul-ngumpul buat balap liar Aha, atau apa, itu aha. kan negatif. Inilah Aha. jadi alternatif untuk anak-anak muda maupun yang lansia juga. Tempat olahraga senam misalnya, ataupun pernafasan atau apa, itu ada di olahraga masyarakat Wadah Kormi ini. Jadi hal yang positif yang bisa membantu masyarakat luas itu berpartisipasi dalam kegiatan olahraga sebagai medianya. Baik. Gitu. Nah, kalau Mbak Dian sendiri, Mbak Dian kan juga di Kormi nih, yang memang juga mengikuti bagaimana perjalanan Kormi, apalagi di kepemimpinan yang barunya Pak Adil, tentu juga banyak sekali tanggung jawab yang harus dilakukan. Nah, sejauh ini apa yang difokuskan sebelum kita fokus ke Fornasnya ya Mbak ya? Kalau Mbak Dian di Kormi, apa yang saat ini sedang difokuskan oleh Mbak Dian? Seiring dengan kepengurusan baru yang dipimpin oleh Bang Adil Hakim dan teman-teman ada Mas Ibnu Riza dan lain sebagainya, sebenarnya fokus kita adalah lebih memperkenalkan Kormi ke masyarakat. Jadi masyarakat itu tahu ini ada wadah olahraga masyarakat yang sebenarnya aktif banget sudah sejak berapa tahun, udah lama banget. Saya sendiri sudah ikut dari 2008. 2008. Kebetulan saya juga ketua Inorga di Asosiasi Cheerleader Indonesia. Oke, jadi kita tergabung di Kormi itu dari 2008 dan sebenarnya targetnya Bang Adil dan teman-teman kami di jajaran pengurus adalah lebih memperkenalkan Kormi ke masyarakat bahwa ini ada wadah loh untuk olahraga masyarakat yang sebenarnya bentuknya lebih fun, lebih rame, lebih seru gitu kan, karena Guyup, ya. lebih guyup karena kebanyakan di kami tuh inorganya inorga pemasalan, olahraga pemasalan yang bisa diikuti oleh banyak orang, bahkan sampai tidak terbatas dari berbagai kalangan, berbagai kondisi, karena memang tujuannya Kormi adalah semua orang Indonesia dari strata manapun itu patut sehat. Patut bahagia, patut bugar, gembira, dan semua bisa berprestasi karena sebagian juga adalah olahraga prestasi. Kayak cheerleader, BMX itu juga olahraga prestasi yang kompetisinya berjenjang sampai tingkat dunia. Itu tergabung di Kormi juga Mbak Dina. Jadi bisa dikatakan juga bahwa ini olahraga apapun gitu ya yang memang diminati oleh masyarakat Indonesia itu ada gitu ya. Ada, kita punya olahraga budaya, punya olahraga petualangan, jadi sampai kesehatan itu ada kayak senam jantung, senam lansia ya Bang Adil ya. Terus ada silat layang-layang ada di kita juga. Jadi semuanya ada tuh, terus jadi kayak sebenarnya lebih mudah terjangkau ya sama masyarakat. Ya. Baik, kalau dari sisi Mas Ibnu sendiri, Mas Ibnu dengan kehadiran Kormi ini sebagai wadah guyup, apalagi disampaikan oleh Pak Adil gitu ya, untuk masyarakat bisa ikut serta dalam olahraga agar hidup sehat, bugar, gembira dan luar biasa gitu ya. Nah ini sebenarnya kehadiran Mas Ibnu juga jelang Fornas, mungkin bukan persiapan Fornasnya, tapi selama berada di Kormi itu bagaimana sih? Saya kebetulan sama dengan Mbak Dian, saya berasal dari Ketum Inorga juga, untuk olahraga e-sports. Kami bergabung dari tahun 2012, jadi memang Kormi ini suatu wadah, tadi betul Mas Adil Hakim bilang bahwa olahraga itu tidak hanya soal berkompetisi saja, tidak hanya soal di prestasi, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia patut untuk sehat, bugar, dan juga ini tidak hanya sebagai lifestyle, sebagai masyarakat yang sehat, tapi juga ini pembibitan, Mbak. Tadi juga Mbak Dian sudah mention bahwa olahraga itu di Kormi ini, Inorga ini ada juga yang cabang prestasi. Nah, dan kita tidak mengenal namanya umur.
range umurnya nggak ada, Mbak. Dari balita sampai dengan Semua lansia. kalangan Iya, gitu jadi ya. yang balita jadi pembibitan, yang lansia jadi lifestyle yang sehat. Atau gitu. mungkin nanti pelatihnya gitu ya. Betul, ya. Jadi Oke. memang Kormi ini sebagai wadah olahraga yang berawal dari passion, gitu, dari hobi menjadi lifestyle yang sehat. Baik, karena setiap orang punya kesempatan untuk sehat dan bugar gitu Betul. ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali juga terkait dengan bagaimana sih sebenarnya persiapan dari Fornas yang nanti akan berlangsung di 2025 kali ini. Usai jeda, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Kembali lagi di Bincang Olahraga, kita masih membahas terkait dengan jelang Fornas 2025 yang akan berlangsung di Nusa Tenggara Barat. Tadi kita sudah bagaimana menceritakan sedikit terkait dengan adanya Korminas yang tentu sebagai penyelenggara yang saat ini sedang mendampingi bagaimana keberlangsungan Fornas 2025. Mungkin kembali ke Pak Adil. Pak Adil, ini kan sudah semakin dekat walaupun beberapa pekan ya Pak ya, tapi nampaknya lagi sibuk-sibuknya banget. Nah, apa yang saat ini difokuskan oleh Kormi jelang Fornas yang akan berlangsung di Nusa Tenggara Barat? Baik, kalau kami dari Korminas memang memiliki sebuah gerakan yang kami namakan Indonesia Aktif. Jadi untuk disamakan kayak GBHN-nya lah buat organisasi kami. Di mana tata kelola buat inorga-inorga yang ada bernaung di dalam keanggotaan Kormi, itu kita melakukan sebuah program yang payungnya itu Indonesia Aktif. Nah, salah satu daripada kegiatan, tapi juga yang paling mayor pada saat ini adalah Festival Olahraga Nasional. Itu salah satu, tapi itu yang terbesar dan itu akan diselenggarakan pada tanggal 26 Juli sampai tanggal 1 Agustus ini di NTB. Kami sudah membentuk panitia penyelenggaranya yang dimana fokus menyiapkan dalam waktu yang sangat pendek karena kami juga kepengurusannya baru loh Mbak. Kami baru dilantik Februari dan langsung geber. Jadi saya juga memberi kredit. Festival terbesar iya, gitu kan. Buat puncaknya 2 tahun sekali ini dilakukan. Jadi saya memberikan kredit juga kepada panitia penyelenggara untuk bisa melakukan ini dengan sangat baik gitu. Nah, ketuanya adalah Mas Ibnu dan Mas Ibnu bisa memberikan lebih detail lagi mengenai persiapan dan gimana acaranya. Oke, langsung saja kita serahkan kepada Mas Ibnu nih yang paling tahu bagaimana mungkin awal mulanya juga akhirnya Fornas hadir di tahun ini. Oke. Perjalanan Fornas sekarang sudah sampai ke 8 Mbak. Jadi saya sebagai Ketua Panitia Penyelenggara sudah mengikuti Fornas dari zaman ke-6. Itu di Sumatera Selatan, lalu ke Jawa Barat, lalu sekarang ada di NTB. Nah, sekarang tuan rumah Fornas kali ini dengan Pak Gubernur yang baru juga sangat support, sangat siap untuk menyelenggarakan event olahraga masyarakat yang kita bisa bilang ini terbesar karena sudah terdaftar kira-kira kurang lebih 12.000 pegiat olahraga. Kalau kami bilangnya bukan atlet tapi pegiat olahraga karena non prestasi ya. Jadi kita sudah terverifikasi lebih dari 73 inorga yang akan bertanding dan juga lebih dari 30 inorga yang akan bertanding eksebisi gitu. Jadi bisa bayangkan berapa banyak olahraga yang ada di festival kali ini. Saya juga bingungnya hanya seminggu ya gitu ya, karena banyak banget rangkaiannya. Dan juga tadi yang Mas Adil Hakim bilang, kepengurusan nasional ini kan baru. Saya mempersiapkan dari panitia penyelenggara, seluruh tim ini mempersiapkan Fornas ini kurang dari 3 bulan. Tapi dengan semangat inorga-inorga, dengan semangat pegiat olahraga yang memang ini momennya priceless ya, momennya
2 tahun sekali mereka berkumpul, mereka tidak mementingkan soal kompetisinya, tapi punya tagline, kalah menang semua senang. Nah, ini nih yang paling penting nih, kalah menang semua senang gitu ya. Yang paling penting adalah bahagia aja karena tetap sebuah festival itu kan harus saling seru-seruan gitu ya untuk apa ya? Setidaknya terlihat mana nih yang punya minat, yang punya bakat, dari situ juga bisa muncul gitu ya. Oke, Mbak Dian, ini kan menarik sekali. Tadi ada kurang lebih 70 bahkan ya, 73 event yang nanti juga akan berlangsung gitu ya. Itu bagaimana mungkin rangkaian yang akan nanti terlaksana pada saat hari H gitu, Mbak? Hari H itu kan 7 hari ya, 1 minggu ya, 1 minggu. Jadi sebenarnya 1 hari itu akan ada banyak kegiatan, akan banyak pilihan untuk masyarakat sekitar atau mungkin yang datang khusus ke NTB untuk menghadiri Fornas untuk mau lihat yang mana nih, tertarik sama olahraga yang mana nih, yang gitu kan. Sebenarnya kan tujuan kita itu mempromosikan olahraga untuk masyarakat Indonesia. Jadi mereka jadi bisa tahu bahwa oh ada e-sport ya, oh ada layang-layang ya, ada cheerleading ya, ada segala macam yang mungkin sebelumnya mereka tidak pernah kenal dengan baik atau apa, karena memang itu tujuan kita, karena kita mempromosikan olahraga-olahraga tersebut. Jadi di per hari itu akan ada beberapa kegiatan Mbak memang, karena memang sebenarnya logikanya seminggu tuh nggak cukup ya. Tapi ya karena berbagai keterbatasan dan kita pengen semuanya terjadi dengan efektif. Mas Im tuh pasti pusing banget kan ngaturnya ya, saya cuma bantu dikit-dikit aja kita dari program event ya. Jadi akan ada venue-nya juga terbagi-bagi. Jadi dalam per hari itu mungkin sekitar 7-10 inorga ya yang bertanding dalam waktu bersamaan seharian. Wow, Seharian. Jadi 7-10 boleh. masing-masing inorga diberi waktu 2 hari untuk menyelesaikan pertandingannya gitu. Dari 74 itu. Itu yang tadi saya agak bingung ya, oh ini spektakuler banget gitu ya, 70 olahraga yang tentunya nanti akan berlangsung selama seminggu loh, 7 hari saja gitu ya. Oke, Pak Adil, ini menarik sekali bagaimana kesempatan untuk masyarakat ya Pak, kan ini kan olahraga masyarakat, bagaimana mereka bisa ikut serta. Tapi kan setidaknya sebelumnya juga kita melihat bagaimana antusias yang ada di daerah-daerah Pak. Nah itu keberadaan yang ada di daerah sejauh ini, pandangan dari Bapak yang memang sejak Februari sudah mulai melihat, apakah banyak juga antusias dari daerah Pak yang akan ikut serta di sini? Ya. Saya menambahkan juga bahwa persiapan yang pendek dari kepengurusan Kormi ini itu bisa diatasi dengan semangat dari Kormi dan inorga-inorga tentunya, dan juga saya mau nambahin dari Pemda NTB sendiri, Gubernur NTB Pak Muhammad Iqbal yang baru juga dilantik, beliau juga sangat mendorong ya, semangat sekali, dan dari unsur-unsur Pemda juga mendukung, di mana ada panitia pelaksana di NTB juga menyiapkan acara ini dengan baik. Jadi animo daerah mengenai masyarakat olahraga masyarakat itu tinggi di seluruh Indonesia. Cuman kita tuh masih belum mempromosikannya dengan baik. Makanya Kormi ini punya bentuknya adalah kenapa ada wadah himpunan dari asosiasi-asosiasi olahraga masyarakat, itu biar kita bisa menata dan mengorganisir secara administrasi maupun secara operasional dalam kegiatan-kegiatan, mempromosikan juga mengenai olahraga ini di daerah yang mereka sudah haus gitu loh. Mungkin kita mesti ingat loh, kita mau merangkul seluruh strata dan lini dari masyarakat. Jadi bukan siapa yang bisa beli membership buat ke gym atau siapa yang ini. Inorga itu tersedia breakdown barriers untuk semua masyarakat bisa ikut. Nah, disitulah makanya di daerah-daerah dibutuhkan kan fasilitas dan sarana itu sangat terbatas. Betul. Nggak kayak kita di Jakarta baru jalan dua langkah udah ada mall, ada gym segala macam. Jadi kita masih memikirkan secara inklusif partisipasi masyarakat dan secara total. Jadi saya juga mau bilang bahwa olahraga masyarakat itu sangat adaptif. Inorga itu terbentuk dari masyarakat. Mereka juga dari inisiatif teman-teman di
masyarakat yang mikirin oke kita gimana nih mau olahraga jenis apa, BMX misalnya, nggak ada tempat khusus, mereka cari tempat. They're very very inovatif, adaptif, dan sangat mengimprovisasi situasi. Makanya Pemda tuh senang. Ini bisa menjadi gerakan yang membuat masyarakat daerah tuh berkumpul dan melakukan kegiatan yang positif yang menggunakan medianya olahraga dan menggerakkan masyarakat secara positif. Jadi semua bisa bergerak ya, misalnya dalam satu keluarga juga bisa ikutan bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau dari konsep yang ada nih Mbak Dian, kalau seandainya ada satu inorga terus dia mau ngikut inorga yang lainnya lagi atau yang lain lagi, itu sebenarnya boleh nggak sih? Atau ada syarat khusus dalam sebuah pegiat ini mengikuti salah satu olahraga? Kalau dia mampu boleh-boleh aja sih. Nggak ada batasan sebenarnya, tidak ada batasan. Jadi misalkan mau senam boleh, terus mau e-sport bareng boleh, monggo kalau beliau sanggup. Karena kita memang sangat membuka untuk itu gitu, sangat membuka inklusif. untuk itu. Jadi kayak kalau menambahkan Bang Adil, di daerah itu kan kita punya Kormi provinsi ya Mbak ya. Jadi mereka yang memantau, mereka yang memberikan mengayomi dan mereka yang akan mereport ke Korminas kepada kami bagaimana perkembangan di daerah masing-masing, lalu apa yang bisa kita bantu untuk mensupport bisa lebih baik lagi. Dan untuk Fornas pun tanpa bantuan mereka kayaknya kita juga nggak bisa jalan ya. Jadi Kormi provinsi itu yang menghimpun kemudian terus ya memberikan fasilitas untuk bisa berangkat ke Fornas untuk inorga-inorga yang ada di provinsinya masing-masing. Baik. Jadi kayak gitu sih sebenarnya. Nah, mungkin saya mau tambah juga silakan. karena satu kata yang perlu saya gunakan adalah komunitas. Basically, this is a community-based sport. Jadi ini olahraga yang emang berbasis komunitas. Kita gunakan kata masyarakat mungkin secara general, tetapi ini benar-benar kalau mau ngomong ke secara unsur elemen yang dasarnya itu nggak lebih daripada ada orang suka jenis sport apa, dia bisa mengajak cukup teman-teman yang berpartisipasi, lama-lama besar bisa bikin organisasi. Nah, dengan sendirinya kami dari Kormi itu mempunyai syarat tentu untuk menjadi anggota di Kormi. Tetapi bayangkan kalau ini grassroots movement bisa menarik perhatian banyak pegiat sampai di daerah-daerah provinsi, dari satu jenis olahraga itu bisa mendapat peminat-peminat dari, kita ada syarat kayaknya 5 provinsi sebelum bisa masuk ke Kormi dan itu kan sebuah effort yang, bayangkan loh Mbak bikinin grup untuk teman-teman ngumpul aja susah gitu. Banget, Tapi ini buat sport bisa ngumpulin sampai ribuan orang di provinsi-provinsi bermacam ragam. Jadi kita menghargai itu dengan memberikan platform agar bisa bertanding bersama dan banyak hal-hal lain. Baik. Ini yang menariknya adalah dengan Fornas ini tentu kan tadi balik lagi kesempatan untuk masyarakat bisa berkreasi, berinovasi di momen seperti ini ya. Nah tapi saya juga ingin tanya, Fornas yang sebelumnya itu kan di Jawa Barat ya, mungkin Mas Ibnu yang sudah mengikuti dari yang sebelumnya. Bagaimana hasil evaluasi dari Jawa Barat sehingga nantinya agar di Fornas yang NTB ini bisa berjalan lebih baik lagi, ditanggapi usai jeda gitu ya. Kita jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Kembali lagi di Bincang Olahraga, tadi sempat ada pertanyaan yang terputus karena kita harus kombrek sejenak. Oke, Mas Ibnu bisa langsung menanggapi bagaimana kemarin di Fornas yang ke-7 ya, berlangsung di Jawa Barat. Mungkin ada beberapa evaluasi yang kalau dari sisi Kormi melihat gitu, agar sebuah kesalahan atau kendala itu tidak terjadi di penyelenggaraan di NTB. Oke. Kami menilainya bukan evaluasi sih Mbak, lebih ke mau meningkatkan kualitas dari Fornas itu tersebut. Jadi gini, kalau di Fornas Jawa Barat kemarin berhasil mengumpulkan lebih dari 23.000 pegiat olahraga. Wow, itu luar biasa. Dan tapi memang tuan rumahnya Jawa Barat, jadi aksesnya lumayan mudah. Kali ini NTB sedikit ya tantangannya agak aksesnya sedikit sulit, tapi
saya rasa dengan entry by name yang terdaftar sekarang lebih dari 12.000 pegiat olahraga itu sudah luar biasa dari seluruh Indonesia. 38 Kormi provinsi sudah berkoordinasi dengan Kormi nasional, dari juga 33 inorga yang tadi kita bilang, lalu 33 inorga eksebisi. Jadi berapa inorga yang kita bayangkan bisa ada di sana. Lalu juga kita di Fornas kali ini konsepnya berbeda, Mbak. Konsepnya ini kita tingkatkan lagi karena Pak Gubernur NTB juga ingin menjadikan ini event internasional. Jadi the world biggest traditional and sports for all event gitu loh. Jadi di sini kita punya 3 komisi olahraga. Pertama yang namanya olahraga petualangan dan tantangan. Itu di bawahnya saya beri contoh ya. Ada off-road, ada e-sports, ada cheerleader. Ini yang sebelumnya nggak ada? Enggak, ini dari awal. Dari awal ada. Jadi Oke. Jadi pembagian aja kita di bagi Pembagian dua ya. komisi tiga gitu. komisi. Terus lalu ada yang kedua adalah olahraga kesehatan dan kebugaran. Itu seperti senam-senam yang tadi saya bilang. Ada senam-senam Yayasan banyak senam jantung. yayasan jantung. Wah, ini dan emak-emak lain-lain. kumpul nih. Line Iya. dance, ya. Line dance gitu. Jadi itu banyak Ada emak. senam-senam ya kan. Lalu juga yang yoga juga tadi Yoga di juga masuk di situ. olahraga kesehatan dan kebugaran. Terus yang terakhir itu OTKB, olahraga tradisional kreasi dan budaya. Ini yang berhubungan dengan olahraga tradisional seperti enggrang, ketapel, Oh, olahraga pencaksilat, tradisional. harimau Oke, dan layang-layang, banyak lagi pencaksilat, apa layang-layang. segala macam. Jadi pencaksilat aja sudah ada beberapa jenis gitu kan. Berarti ini peluang di daerahnya makin banyak lagi dong Makin ya? banyak lagi memang. Jadi luar biasa. Nah, dari semua tersebut itu kita akan pertandingkan di Fornas kali ini dan akan dipromosikan. Nah, promosikannya kemana? Itu ke internasional. Jadi kebetulan tuan rumah Pak Gubernur NTB ini kan memang dulunya dari backgroundnya dari Dubes, duta besar. Jadi beliau punya visi untuk mempromosikan event ini keluar gitu. Dan kami juga mendapat arahan dari Mas Menpora pada waktu pelantikan kepengurusan kemarin bahwa Fornas kali ini harus ditingkatkan kualitasnya gitu. Jadi kali ini kami buat konsepnya adalah tidak hanya di kompetisi olahraganya, tidak hanya di kegiatan olahraganya, tapi juga ada economic impact di situ. Di situ kami ada melaksanakan UMKM Expo bahkan. Jadi banyak yang akan hadir di Festival Olahraga Masyarakat Nasional kali ini. Makanya saya undang untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk hadir. Karena di sini juga ada nilai sport tourismnya. Jangan lupa. Betul. Jadi kementerian dan lembaga terkait juga harus support nih. Ada Kementerian Kebudayaan. Karena kita punya olahraga tradisional kebudayaan tadi kan. Lalu juga ada sport tourismnya. Berarti Kementerian Pariwisata. Lalu ada ekonomi kreatifnya dan lain-lain. Gitu. Berarti ini memang bukan hanya fokus untuk terkait dengan bugar dan sehatnya, tapi bagaimana UMKM gitu ya ini bisa berkembang. Apalagi melihat NTB ini gitu ya punya banyak tempat wisata atau punya banyak tempat yang memang menjadikan semakin dikenal atau mengenalkan NTB itu sendiri gitu ya. Pak Adil, ini menariknya adalah tadi Mas Ibnu berkata kalau untuk bisa menambah kualitasnya juga. Nah kalau dari sisi Pak Adil gitu ya, kualitas seperti apa sih yang nampaknya baik untuk dilakukan oleh masyarakat, apalagi dalam momen Fornas kali ini? Jadi kalau ngomong spesifik mengenai Fornas tadi, Mas Ibnu mention dari Gubernur ada pesan bahwa biar lebih awareness dari masyarakat mengenai apa itu olahraga masyarakat. Dan kedua partisipasi, karena ujung-ujungnya kita mau gerakin masyarakat ya untuk ikut participate di inorga-inorga yang ada atau bikin inorga baru, it's okay. Kita bayangin 70 juta sekarang kita penduduknya. Di mana kalau sekarang ini ada 100-an jenis olahraga. Tapi bayangkan mungkin ada yang spesifik di masing-masing daerah yang tersebar dari 38 provinsi. Itu ada jenis olahraga yang unik di daerah mereka. So by all means bikin aja. Kalau bisa sampai mencapai popularitas juga olahraganya di daerah-daerah di Indonesia, mereka bisa menjadi inorga di kami. Kalaupun Boleh tidak, aja itu ya. bisa hanya buat di Kormida daerah mengelola acara sport festival daerah misalnya, mengangkat gitu tradisional yang ada di daerah begitu.
ingat ini tadi kan saya ngomongin community based sports, and poinnya di bawah itu adalah inorga-inorga ini berkembang dari rakyat. Mereka organik sebenarnya tumbuh. Jadi kualitas yang kita mau capai di acara Fornas itu akan tercermin dari bagaimana inorga-inorga ini sudah melakukan sebuah proses mendevelop, mengembangkan olahraga asosiasi mereka itu agar di ajang Fornas mereka bisa mempromosikan biar lebih populer lagi. Nanti akan ada multiplier effect dari proses ini semua. Dari segi UMKM yang tumbuh, dari sisi development dari pegiat-pegiatnya, juga sebenarnya hal-hal yang kesehatan udah tahu kita udah pasti. Tapi multiplier efeknya itu sangat besar buat penduduk maupun juga buat ekonomi dan sosial begitu. Oke, nah kalau Mbak Dian ini tadi salah satu inorganya menghandle cheerleaders gitu ya. Nah itu bagaimana sih persiapannya? Karena salah satu inorga, ini banyak banget ya kalau ngomongin semua inorga di mention satu-satu gitu ya. Mungkin dari sisi Cheers ini apa persiapannya dan sudah berapa yang mendaftar sejauh ini? Sejauh ini alhamdulillah yang saya pegang datanya itu sudah ada 8 provinsi untuk cheerleading yang untuk ikut ke Fornas. Itu mungkin pegiatnya sekitar 300-an kali ya. Mudah-mudahan 300-an. Persiapannya itu sebenarnya kan Fornas ini 2 tahun sekali dan hampir selalu terjadi, kecuali kemarin pada saat pandemik ya. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu yang ditunggu-tunggu juga buat setiap inorga termasuk cheerleading. Jadi kita tuh kalau di cheerleading itu ada di kami sendiri ada kejuaraan daerah, ada kejuaraan nasional, terus target berikutnya adalah Fornas. Setelah Fornas baru kita ke internasional, ada Asian Championship, ada apa segala macam. Jadi ini adalah agenda tetap untuk cheerleading untuk bisa selalu ikut Fornas. Jadi itu sudah dilatih sejak kejuaraan daerah, kejuaraan nasional, berlatih ke Fornas, itu sama kayak salah satu lebarannya inorga Fornas itu. Jadi kayak benar-benar di situ ngumpul, benar kata Mas Inmu, kita udah bukannya nggak mikirin prestasinya ya, karena di Fornas itu kalau untuk cheerleading ya Mbak, dan banyak beberapa olahraga lain, sertifikatnya itu kan bisa dijadikan japres, jalur prestasi. Jadi makanya ditunggu-tunggu, karena kebanyakan kami kan 80% pelajar gitu. Jadi menang, dapat sertifikat itu bisa dijadikan jalur prestasi, dan itu salah satu peran Korminas yang sangat membantu sekali sebenarnya buat kami olahraga pelajar, karena itu penting banget gitu loh. Jadi memang mereka tuh persiapannya sudah jauh-jauh hari ya. Jadi sejak Fornas Jawa Barat terakhir udah nanya ini berikutnya di mana nih. Jadi udah ada planning gitu untuk selanjutnya mereka udah. Karena ini kan ini memang rutin kan. Gitu. Baik, nah ini juga yang menarik tadi kembali ke Nusa Tenggara Barat yang memang kita mendorong perekonomian Indonesia lah, katakanlah seperti itu ya. Tapi kalau dari sisi fasilitas yang nanti akan dihadirkan di sana dengan ribuan orang yang akan berkumpul, itu bagaimana Mas Ibnu mengkonsepkannya? Oke, gini Mbak. Kalau di Fornas ini kita terbagi ada 2 kepanitiaan. Pertama panitia penyelenggara dari Korminas ini sendiri, lalu ada dari tuan rumah namanya panitia pelaksana. Nah, kami sangat terbantu, kami sangat berkomunikasi dengan baik. Jadi koordinasi kita tentang persiapan di sana, lalu juga persiapan di nasional itu kita persiapkan dengan baik. Lalu dari tuan rumah sendiri nanti akan terbagi 6 kabupaten kota yang akan tersebar pertandingannya, venue-nya. Itu kurang lebih 25 lebih venue untuk mempertandingkan inorga-inorga tersebut. Jadi saya rasa dengan waktu yang sangat minim, sangat siap tuan rumah NTB dan juga Korminas juga sudah siap untuk menyelenggarakan festival kita kali ini, Fornas kali ini. Mudah-mudahan bisa jadi standar Fornas berikutnya yang semakin meningkat, semakin banyak pegiat olahraganya dan inorganya, itu sih. Baik, pesannya. wah ini optimis banget ya. Harus optimis Mbak. Tidak menutup kemungkinan Pak Adil juga semakin optimis gitu ya Pak, walaupun sebenarnya lagi sibuk banget. Saya mah optimis, saya mesti bilang di kepengurusan saya itu orang yang paling istilahnya nggak banyak mikir banyak. Soalnya inorga ini udah kerja keras dengan mereka bangun asosiasi dari pegiat-pegiatnya sampai mereka bikin kegiatan-kegiatannya.
Ini hanya mengorganisirnya aja. Bagaimana kita bisa mengangkat apa yang sudah dibangun dari masing-masing jenis olahraga cabur-cabur olahraga masyarakat tersebut ke ajang-ajang yang memberikan nilai tambah juga buat ke inorganya. Pada saat yang sama mendapatkan nilai tambah juga ke sekelilingnya, ke pemangku kepentingan lainnya gitu loh. Jadi fokus kami adalah bagaimana olahraga masyarakat ini bisa dikenal semakin banyak oleh masyarakat dan bisa berpartisipasi. Itu aja sih. Baik, ini kan juga dapat dukungan pastinya dari Kormi yang ada di daerah ya Pak ya. Kalau Bapak lihat Kormi di daerah, khususnya daerah-daerah yang katakanlah mungkin jauh dari NTB gitu ya Pak ya. Ini bagaimana sih mungkin